Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian kita tentang agama kita, tentang akhlak kita, tentang hubungan kita kepada Allah selama kita ini hidup di dunia menuju ke akhirat kelak. Salah satu ibadah yang paling utama adalah yaitu mengerjakan perintah Allah. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah mengerjakan apa-apa yang sudah diwajibkan Allah kepada hambanya. Tidak ada ibadah yang pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah wajib. Sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, jihad dan sebagainya. Itu adalah ibadah yang paling utama yang harus dikerjakan oleh hamba Allah dalam rangka taat dan patuh kepada perintah Allah. Dalam bulan puasa ini adalah salah satu ajaran Nabi kita yang mengatakan pada bulan Ramadan, pada waktu hamba-hamba Allah itu berpuasa, itu pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan pada bulan itu setan dibelenggu. Kalau kita cermati, maksudnya apa ini ya? Pintu surga dibuka lebar-lebar. Kalau kita cermati, dibuka itu terus sopo sing mlebu ya? Siapa yang mau memasukinya? Padahal kita ini masih hidup di dunia. Kalau malaikat membuka pintu surga, terus siapa yang mau masuk? Wong yang puasa ini masih hidup, masih segar bugar, hidup di dunia. Begitu juga pintu neraka ditutup rapat-rapat. Apa selama ini memang ada yang sudah masuk neraka? Kok sampai kalau bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup rapat-rapat? Siapa yang tidak boleh masuk itu? Dan yang ketiga, setan dibelenggu. Apa yang membelenggu setan itu ya? Kalau kita cermati satu persatu ya, pintu surga dibuka lebar-lebar. Itu kiasan ya, bahwa di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala itu memberi pahala yang luar biasa. Jadi apapun kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Sholat sunnah itu bisa pahalanya melebihi sholat wajib pada waktu di bulan Ramadan. Itu sholat sunnah ya, bisa melebihi pahala yang kita terima sholat wajib di bulan-bulan selain puasa. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib, tambah besar pahalanya ya. Itu maksudnya pintu surga dibuka lebar-lebar. Jadi Allah Ta'ala itu obral bonus. Hal kecil yang kita lakukan di bulan puasa ini besar pahalanya di sisi Allah. Memang Allah Ta'ala niat ya, obral bonus di bulan puasa ini. Makanya dikasih istilah pintu surga dibuka lebar-lebar. Jadi hamba itu mudah berbuat baik ya. Jadi di bulan puasa ini apapun bisa kita lakukan. Ngasih takjil orang puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Begitu ya. Jadi kita nggak ikut puasa, atau kita juga mungkin ikut puasa ya, terus kita ngasih takjil ya, itu kita dapat pahala kayak orang puasa itu ya. Jadi kayak kalau kita puasa kemudian kita ngasih takjil
takjil pada orang lain yang berpuasa, kita dapat pahala double ya. Pahala puasa kita sendiri dan pahala puasa orang yang kita beri takjil itu. Jadi double-double ya. Itu bisa kita dapatkan selama kita ini ada di bulan Ramadan, di bulan puasa. Kemudian yang kedua, neraka itu ditutup rapat-rapat. Maksudnya adalah jalan menuju maksiat itu dihalang-halangi. Kita menjadi sulit berbuat maksiat. Kenapa kok kita sulit ya? Maksiat itu kan dilakukan oleh jasmani kita ya, oleh alat gerak kita ya, oleh mata kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Tapi kalau kita puasa, kita menahan lapar itu, kita ini nggak berdaya apa-apa ya pada jasmani kita ya. Sehingga dengan tidak berdayanya itu, kita tercegah dari perbuatan maksiat. Kita mau nyopet gimana? Nyopet tuh butuh tenaga ya. Kalau kita puasa apa kita kuat nyopet tuh ya? Mencuri ya, ngerasani, kita pasti nggak kuat ya, karena kita lemah ya. Dalam kelemahan itu Allah Ta'ala mencegah kita dari berbuat maksiat. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala itu memberi kita ini kelemahan ya. Supaya apa? Supaya kita lemah dalam berbuat maksiat. Makanya ada cerita, ada orang itu kalau sakit ya, keinginannya cuma satu. Apa? Kepingin sembuh. Tapi kalau sehat, keinginannya banyak. Kepingin sana, kepingin sini, kepingin ngelencer, kepingin kuliner dan sebagainya. Jadi kita dibuat susah lewat puasa itu apa? Itu untuk mematahkan, melemahkan hawa nafsu kita. Makanya dikatakan pada bulan Ramadan, pada waktu orang itu puasa, neraka itu ditutup rapat-rapat. Jadi artinya jalan menuju maksiat itu menjadi terkunci. Kita nggak bisa apa-apa ya, lemes badan kita ini ya. Dikatakan kalau kita berbuat maksiat itu, yang bermaksiat kan jasmani kita, tetapi rohani kita yang menanggung beban dosa itu. Sing maksiat jasmani ini, sing menanggung beban dosa rohani ini. Makanya Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya, neraka itu ditutup rapat-rapat. Maksudnya adalah jalan menuju maksiat itu dihalang-halangi oleh kita lapar ini ya, kita lemes kabeh ya, gak iso opo-opo. Kalau sampai ada orang puasa ya, kemudian sampai berbuat maksiat itu berarti kebangetan, keterlaluan. Awake wis gak kuat kok dipeksa-peksa berbuat maksiat. Itu kebangetan yang luar biasa ya, itu keanehan ya. Orang sudah lemah fisiknya tapi masih kepingin berbuat maksiat, itu kegilaan yang luar biasa. Makanya Allah Ta'ala memberikan satu ilustrasi lewat lesan nabinya. Pada waktu orang itu berpuasa pada bulan Ramadan, neraka itu ditutup rapat-rapat. Jadi arah ke maksiat itu ditutup semuanya. Dan yang ketiga, setan dibelenggu. Pertanyaannya, siapa yang membelenggu setan tuh ya? Apa Allah Ta'ala yang membelenggu setan? Apa malaikat? Apa malaikat punya kekuatan untuk membelenggu setan ya? Setan itu sudah berjanji kepada Allah Ta'ala akan menggoda umat manusia ini dari arah manapun, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan 24 jam sehari ya, kita melek digoda setan. Kita tidur pun juga digoda setan ya. Jadi setan tuh menunggu kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 360 hari dalam setahun. Jadi nggak pernah capek setan tuh ya, menggoda kita dari depan, dari belakang. Terus setan tuh menggoda kita lewat media apa? Setan tahu ya,
di dalam tubuh kita ini ada hawa nafsu. Lewat itulah setan menggoda kita. Jadi setan cuma bisik-bisik tok ya, tapi hawa nafsu kita ini menyetujui ya. Wong namanya hawa nafsu, keinginan, kalau dibiarkan itu bisa keterlaluan, bisa macem-macem ya akibatnya ya. Setan tahu itu kelemahan manusia. Jadi kita hidup di dunia ini oleh Allah Ta'ala dibekali dengan dua macam aplikasi ya, dengan dua macam perangkat. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua akal. Dikatakan hawa nafsu itu merupakan pintu masuknya setan. Kalau akal tuh pintu masuknya malaikat. Hawa nafsu mengarah ke neraka, akal mengarah ke surga. Jadi setan itu menggoda kita ya, kemudian melaksanakan godaannya. Setan cuma menggoda ya, tapi yang melaksanakan godaan itu siapa? Hawa nafsu kita. Nafsu kepingin kaya, kepingin balas dendam, kepingin merugikan orang lain, kepingin unggul di atas teman-teman yang lain. Itu hawa nafsu semuanya ya. Memang hawa nafsu itu tidak semuanya salah ya. Nafsu itu apa? Keinginan. Kalau manusia nggak punya nafsu, nggak ada orang hidup ya. Nggak kepingin makan, nggak kepingin minum, nggak kepingin kawin. Itu semuanya nafsu. Nafsu itu kita kendalikan. Makan sak cukupe, minum sak cukupe, kawin sak cukupe, tidak diumbar ya. Tetapi hawa nafsu itu memang punya kecenderungan untuk mengumbar diri. Lah setan tahu, makanya setan ini menggoda kita, menggoda tok ya. Tapi yang melaksanakan godaan siapa? Kita sendiri ya, jasmani kita. Nah setan ini tahu ya, pengalaman setan sudah cukup banyak ya. Setan tuh punya pengalaman menggoda umat manusia ini sejak manusia yang pertama, sejak nenek moyang kita yang pertama, yaitu Nabi Adam. Itu sudah pengalaman setan tuh ya. Jadi nggak ada kesulitan ya. Setan kalau menggoda manusia itu ya, sudah pengalaman banyak, sudah ribuan tahun. Dia itu tahu kelemahan manusia, tahu seluk-beluk manusia, yaitu hawa nafsunya itu. Makanya setan tuh menggoda kita lewat hawa nafsu. Setan yang menggoda, hawa nafsu kita yang melaksanakan godaan itu. Tetapi di bulan Ramadan ini kita menahan hawa nafsu ya. Lewat apa? Tidak boleh makan. Kalau kita nggak makan, kita ini lemes ya. Aliran darah kita ini pelan. Jadi setan nggak bisa bergerak cepat ya. Jadi yang membelenggu itu bukan malaikat, bukan Allah, tetapi diri kita sendiri, niat kita sendiri. Kalau kita niat puasa, niat menahan hawa nafsu, itu belenggunya setan. Setan nggak bisa apa-apa. Meskipun dia ngomong macam-macam A sampai Z, kalau hawa nafsu kita ini kita kekang, tidak akan terjadi perbuatan maksiat ya. Jadi memang setan itu sekedar menggoda, tetapi yang melaksanakan godaan itu adalah hawa nafsu kita. Tetapi kalau kita di bulan Ramadan ini kita puasa, kita ini menahan nafsu kita ya. Nafsu macam-macam ya. Nafsu mulai dari nafsu makan, nafsu minum, nafsu kawin, dan lain sebagainya. Itu hal-hal kecil ya, sepele. Nanti ada nafsu yang luar biasa yang lainnya, yang besar-besar. Nafsu ingin mencelakai teman, atau nafsu senang melihat teman kita susah, atau sebaliknya susah melihat teman kita senang. Itu juga nafsu ya. Nah itu kita tahan selama Ramadan ini. Kalau kita tahan, maka setan merasa terbelenggu ya. Dia nggak bisa melaksanakan godaannya ya. Kenapa? Karena hawa nafsu kita belenggu dengan cara berpuasa ini. Itulah arti bahwa di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, hamba-hamba yang sedang bergiat puasa itu, Allah Ta'ala mengatakan
lewat lesan nabinya pintu surga dibuka lebar-lebar. Itu maksudnya adalah pahala kebaikan tuh bisa dimudahkan, pintu neraka ditutup rapat-rapat, padahal nggak ada yang mau masuk neraka ya. Itu maksudnya adalah apa? Kita dihalangi ya oleh puasa kita untuk berbuat maksiat yang ujung-ujungnya kecemplung neraka, itu dihalang-halangi ya. Dan yang ketiga, setan dibelenggu. Itu siapa yang membelenggu? Bukan Allah Ta'ala, bukan malaikat, tapi diri kita sendiri. Kalau kita sudah niat puasa, itu belenggu buat setan ya. Kita nggak akan menuruti hawa nafsu kita ya. Kita tahan lewat cara tidak makan, tidak puas, tidak minum, tidak macam-macam. Itu yang membelenggu setan. Jadi begitu yang kita fahami dari salah satu ajaran guru besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau orang itu puasa, menahan hawa nafsu, itu selama puasa itu pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dibelenggu. Maksudnya seperti itu ya, bukan maksud harfiahnya ya. Kalau kita cermati arti harfiahnya tidak ketemu ya. Pintu surga dibuka lebar-lebar, sopo sing melbu? Orang-orang masih hidup di dunia ini. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, sopo yang mau masuk neraka? Kita masih di dunia ini juga. Dan setan dibelenggu itu juga begitu. Yang membelenggu itu adalah niat kita berpuasa. Mudah-mudahan dengan sedikit pemahaman ini kita semakin senang beribadah itu ya, bahwa ibadah itu tujuannya apa? Menahan, mengendalikan hawa nafsu kita supaya kita ini selamat menuju ke akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.